Kemudian ini ada juga beberapa contoh tentang mengubah argumen ke dalam bentuk simbol ya. Nah, yang pertama misalkan kita punya argumen ini ya, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk simbol, berarti kita harus memisahkan dulu. Kita misalkan ini nelayan tertawa berdendang ria, kita misalkan dengan tertawa dengan T ya. Kemudian atau wisatawan ramai berpesta pora, pesta kita misalkan ini dengan P. Kemudian pasti di sana ada pesta laut kita misalkan dengan L ya. Kemudian bulan Februari telah tiba, kita misalkan dengan F. Kemudian di Pangandaran tertawa berdendang ria tadi sudah ya, ini dengan T. Kemudian bulan Februari telah tiba, ini dengan F. Kemudian pesta laut L ya. Nah, untuk mengubah ke dalam simbol sangat mudah kalau kita sudah memisah-misahkan seperti ini. Jika berarti ini implikasi ya. Pangandaran berarti T, atau wisatawan, atau ada atau ya, atau P. Nah, ini dia. Maka ada pesta laut L, ini untuk yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, bulan Februari telah tiba berarti F, maka berdendang tertawa ria itu adalah T. Nah, untuk yang ketiga F ya. Nah, kemudian jadi di Pangandaran ada pesta laut. Nah, sehingga ini adalah premis, ini premis, ini premis, konklusinya adalah Pangandaran ada pesta laut L ya. Oke, nah ini untuk pengerjaannya menggunakan aturan penarikan kesimpulan langsung saja ya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita kerjakan ya. Untuk penggunaan yang nomor 4 bisa kita lihat di sini. 2 dan 3 itu bisa kita ponenkan, hasilnya adalah T. Berarti 2, 3 modus ponen ya. Kemudian yang nomor 5. Nah, setelah itu bisa kita kita addition, kita tambahkan. Berarti T atau P. Ini 4 kita add ya. Addition. Nah, setelah itu baru 1 dan 5. Perhatikan 1 dan 5 itu bisa kita ponenkan lagi, hasilnya adalah L. 1 dan 5 modus ponen. Ini merupakan salah satu cara ya. Banyak cara lain yang bisa dilakukan. Bisa cara 1, cara 2, cara 3 gitu ya. Nah, ini udah dapat hasilnya L. Udah sesuai, udah berhenti. Berarti ini argumennya valid ya, argumen valid. Oke, kemudian ini jika kontrak itu valid maka Herman memiliki hutang. Nah, berarti pertama kita misahkan dulu, kontrak itu valid, berarti valid. Herman memiliki hutang. Ini Herman memiliki hutang, tadi hutang ya. H kita misalkan ya, H ya. Bangkrut kita misalkan dengan B. Kontrak itu valid tadi B. Tidak akan bangkrut, berarti ini negasi dari B nanti ya. Bank akan meminjami uang. Meminjami kita misalkan dengan M. Tidak meminjami berarti negasinya. Berarti untuk mengubahnya, yang pertama berarti kontrak itu valid. Jika kontrak itu valid maka Herman memiliki hutang. Ini premis. Kemudian yang kedua, jika Herman memiliki hutang maka ia akan bangkrut. Seperti H maka B ya. Seperti ini masih premis. Kemudian yang ketiga, kontrak itu valid. Kontrak valid tadi adalah V, ini masih premis. Dan yang keempat,
Herman tidak akan bangkrut atau bank akan meminjaminya uang. Herman tidak akan bangkrut. Bangkrut tadi B ya, berarti negasi B, atau bank akan meminjami uang tadi M ya. Ini adalah premis. Nah, kemudian nomor 5 jadi di sini ya. Jadi bank tidak akan meminjami uang, berarti negasi M. Oke, nah kita bisa juga menyelesaikan masalah ini menggunakan aturan penarikan kesimpulan ya, tidak harus membuat tabel kebenaran ya. Nah, caranya bisa juga ini 1 dan 2 kita HS kan, sehingga dapat hasilnya adalah V maka B ya, 1 2 HS ya. Kemudian selanjutnya bisa juga setelah dapat V maka B, 3 dan 5 kita ponenkan, dapat hasilnya adalah B. 3, 5 modus ponen ya. Nah, kemudian bisa juga selanjutnya nomor 4 dan 6 itu bisa kita gunakan aturan ini tadi. Aturannya ini DS ya, disjunktif silogisme. Jika kita punya P atau Q dan negasi P, maka hasilnya adalah Q ya. Nah, kalau yang tadi, ini dia, ini 3 dan 5 P, 4 dan 6 ya. 4 dan 6 kita gunakan disjunktif, hasilnya ini adalah negasi M ya. Berarti 4, 6 itu adalah DS. DS ya. Oke. Nah, sehingga dapat hasilnya sudah. Nah, kemudian bisa juga ada soalnya seperti ini. Kita misalkan ada P, saya akan punya banyak waktu, saya akan belajar mainkan piano. R itu saya akan penghasilan 2 kali lipat. Kita suruh menyimpulkan, jika saya punya banyak waktu, maka saya akan punya penghasilan 2 kali lipat dan saya tidak akan belajar memainkan piano. Berarti kalau seperti ini, jika saya punya banyak waktu tadi apa? P ya. P, maka saya akan punya penghasilan 2 kali lipat. Punya penghasilan 2 kali lipat tadi adalah R, dan saya tidak akan belajar memainkan piano, tidak akan belajar negasi Q ya. Oke. Terus untuk yang kedua, saya akan punya penghasilan 2 kali lipat atau punya banyak waktu jika dan hanya jika. Saya akan punya penghasilan 2 kali lipat tadi adalah R, kemudian atau punya banyak waktu tadi P, kemudian jika dan hanya jika saya tidak akan belajar memainkan piano, tidak akan negasi Q ya. Nah, ini dia nih. Oke, itu dia cara mengubah ke dalam bentuk simbol ya. Oke, mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.